Nah, kita akan lihat ayat per ayat, kita akan perhatikan Matius 5 ayat 1 ya. Kita perhatikan ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Nah, Bapak Ibu, ayat yang bagian awal ini dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke bukit. Ya. Dan setelah ia duduk, loh Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah satu tradisi dari rabi-rabi Yahudi. Jadi seseorang yang mau mengajar, dia harus naik ke atas bukit. Nah, ini adalah gambaran Bapak Ibu wibawa. Adalah gambaran otoritas yang sangat kuat atau mirip dengan Musa ketika dia mengajar di Gunung Sinai. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika dia mengajar, dia harus naik bukit. Nah, lalu orang-orang itu baru mengikutinya dan mendekat. Nah, namun di situ dikatakan begini. Dan setelah ia duduk, nah, jadi orang-orang banyak itu, orang-orang banyak yang mengikut Yesus itu nunggu Yesus duduk. Ya, itu tradisi ya, kita nggak bahas tradisi, tapi buat pengetahuan aja. Jadi setelah Yesus duduk naik di atas bukit, setelah Yesus duduk, Yesus itu siap memberikan petuahnya, siap memberikan pengajarannya. Tempatnya di atas, tinggi, ya, itu lambang otoritas. Jadi ketika Yesus sudah siap untuk mengajar kita, dia mengajar dengan otoritas yang dari Tuhan. Jadi kata-kata Yesus itu akan berkuasa di dalam hidup kita. Karena apa? Dia membawakan pesan langsung dari Tuhan. Nah, kalau zaman sekarang pendeta kalau khotbah berdiri ya, jemaatnya yang duduk. Tapi kalau dulu enggak. Jemaatnya yang duduk, jemaatnya berdiri, terus yang khotbah duduk, cuma ada di atas. Itu zaman dulu, itu hanya teknis saja Bapak Ibu. Tetapi ini adalah satu makna. Ketika Yesus naik di atas bukit, dia sedang menunjukkan apa? Sebuah simbol bahwa dia berkuasa. Satu. Yang kedua, dia siap mengajar kita dengan otoritas dari Tuhan. Jadi Yesus itu sebenarnya mengajar kita dengan kuasanya. Nah, ketika kita mempercayai pengajaran dari Tuhan, maka kuasa itu akan mengalir di dalam hidup kita. Banyak anak-anak Tuhan berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah mungkin secara usia kita sudah seharusnya jadi pengajar, ya. Tetapi masih banyak yang seperti bayi, ya. Bayi itu sukanya cuma ribut, ya. Kayak Cel ini tergolong bayi, ya, meskipun orang bayi banget ya. Sukanya ribet. Nah, ini belum dewasa. Karena apa? Dia tidak pernah mendengarkan ajaran Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia tidak pernah mengikuti Yesus kemana dia pergi. Nah, mungkin secara lahiriah kita ibadah, tapi hati kita nolak. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita alah teori, ora percaya, gajah diblangkoni, ndeta kuwi iso bocah rasa ngakoni padha wae. Nah, ketika kita punya pikiran semacam itu, kuasa dari Yesus yang penuh otoritas itu tidak akan pernah mengubah hidup kita. Jadi ya cuma seperti sesuatu yang dibaca gitu aja, selesai gitu, pulang ya pulang, mulai ya ribut meneh, mulai ya tadi bayi nek. Bahkan kita tidak pernah bisa dewasa secara rohani. Karena apa? Hati kita nolak. Kita hanya formalitas. Hati-hati Bapak Ibu, ketika ibadah itu hanya formalitas, itu tidak ada maknanya apa-apa. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan lihat Matius 5 ayat 3. Kita akan lihat di situ. Simak ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam bahasa aslinya kata berbahagia ini arti dengan kata makarioi. Ya, rasa diapalke Bapak Ibu. Makarioi. Makarioi itu artinya
bukan makaroni ya, makarioi itu artinya itu bukan cuma bahagia yang sempit. Jadi makna sesuatu yang baik itu ditulis dengan makarioi. Nah, misalkan Bapak Ibu hari ini mendapatkan berkat makanan, selalu dikatakan berkat itu makarioi. Ya, hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah, itu selalu dikatakan makarioi. Jadi sama dengan dalam bahasa Indonesia, ketika kita bilang berkat itu banyak, ya berkat itu macamnya banyak, termasuk kebahagiaan, termasuk harta, termasuk sesuatu dan lain sebagainya, termasuk berbahagia. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah ini yang agak sering disalah mengerti dengan orang dunia, karena orang dunia kata miskin itu selalu dihitung dengan harta. Nek aku ra duwe apa-apa, arep mangan angel, kuwi miskin. Nah itu orang dunia, Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah berbahagialah orang yang miskin di dalam di hadapan Allah. Miskin di sini bukan bicara tentang harta, Bapak Ibu ya. Bukan berbicara tentang aku ra duwe duit. Bukan itu. Jadi miskin di sini adalah memiliki arti secara rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, secara harafiah miskin di dalam roh ini artinya kita telaah dengan cara rohani, termasuk orang-orang yang rendah hati itu adalah orang yang miskin di dalam Tuhan atau miskin di dalam roh, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ketika Bapak Ibu menjadi orang yang rendah hati, Bapak Ibu sedang memposisikan diri Bapak Ibu seorang yang miskin di hadapan Allah. Nah, seringkali orang dunia itu kebalikan Bapak Ibu ya, kebalikan. Kalau Bapak Ibu di jalan ketemu orang berpangkat, di jalan ketemu orang yang punya power ya, kalau dia negur orang, dia langsung akan menunjukkan powernya. Kamu belum tahu ya siapa saya ya. Dia sedang mau menunjukkan bahwa dia itu penguasa. Nah, ini adalah sebuah kesombongan di dalam dunia. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang rendah hati itu akan di hadapan Tuhan itu adalah orang yang miskin. Ya, jadi maknanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi makna rohani itu adalah tidak sombong. Jadi berbahagialah orang yang tidak sombong di hadapan Allah. Bapak Ibu, sombong tahu Bapak Ibu? Sombong itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Sombong itu merasa dirinya lebih berkuasa. Sombong itu adalah orang kalau dirinya merasa pinter. Jadi ketika orang sombong itu dikasih nasihat, dia akan wes ngerti. Ya, selalu ngomong gitu. Sudah tahu rasa ngomong, cerewet, itu sombong. Ya, firman Tuhan kadang-kadang menegur kita, tapi bilang wes ngerti. Ya, padahal lah sing khotbah sekolah yang lulus ya, sing khotbah karo aku pinter aku. Kadang-kadang ini sombong, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di sini makna miskin di hadapan Allah adalah menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan kesombongan kita, termasuk kesombongan rohani. Kesombongan rohani itu begini Bapak Ibu, merasa bahwa diri kita lebih mulia, lebih baik dari orang lain. Ingat ketika ada di dalam Alkitab diceritakan ketika pemungut cukai dengan orang Farisi berada di bait Allah, doanya berbeda. Doanya orang Farisi itu mengatakan seperti ini, Tuhan, seminggu sekali aku berpuasa, 2 kali aku berpuasa, aku memberi ini, memberi itu, memberi perpuluhan, aku bersedekah, aku banyak melakukan kebajikan. Itu doanya orang Farisi, selalu mengunggulkan dirinya bahwa dia baik. Dan akhirnya dia akan lihat, aku tidak seperti pemungut cukai itu.
Ya, pemungut cukai itu orang-orang yang berdosa pada waktu itu. Nah, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ternyata doa yang dikabulkan justru doanya si pemungut cukai. Doa yang dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, saya tidak layak, bahkan dia tidak berani mengadah. Dia memukul-mukul dirinya, Tuhan aku orang berdosa, ampuni saya lah, kurang lebih seperti itu ya. Dia merasa benar-benar orang paling jelek di hadapan Tuhan. Jeleknya bukan melulu Bapak Ibu ya, jelek beneran, merasa jelek beneran. Ada orang itu melulu Bapak Ibu ya, melulu. Sebenarnya dia mau menyombongkan diri, ya wes aku nyat wong elek gitu. Sering kali kita dengar kayak gitu, nyat aku wong elek, gue sing apik. Itu sebenarnya dia nggak sedang merendahkan diri. Dia sebenarnya sedang menyombongkan diri, cuma dibalut dengan kesombongan rohani. Seolah-olah mengaku orang berdosa, tetapi sebenarnya dia nggak mau ditegur. Nah, termasuk minta maaf. Yo, aku sing salah, gue bener. Nah, itu juga sebenarnya tidak minta maaf. Nah, ngelulu. Ya, jangan sampai kita seperti itu di hadapan Tuhan. Kalau kita merasa memang tidak layak di hadapan Tuhan, benar-benar Tuhan, aku tidak layak. Dengan penuh pertobatan, dengan penuh penyesalan. Berapa banyak sehari kita itu berdosa, Bapak Ibu, dari pagi sampai mau tidur, Bapak Ibu renungkan dino iki dosa apa. Kalau Bapak Ibu bisa merenungkan dosa apa dino iki, ya kita akan merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita merenung, wah dino iki aku melakukan iki ya, pencapaianku dia. Wong kae lho nek ra tak tulungi ra iso mangan. Wong kae lho, mulai kita sombong Bapak Ibu ya. Karena kita hanya melihat pencapaian-pencapaian kita. Tetapi coba, mulai sekarang ketika kita mau tidur, kita introspeksi. Dosa apa ya yang saya lakukan hari ini? Pernah lakukan itu Bapak Ibu? Kalau belum, lakukan. Nanti Bapak Ibu akan merasa, oh Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup. Aku ki lho wong eleke kaya ngene, Tuhan masih memberkati saya. Aku ki lho wong eleke kaya ngene, ijik dikasih belas kasihan sama Tuhan, setiap masalah ditolong Tuhan. Itu kita akan benar-benar merasakan kasih Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kita mulai berintrospeksi diri. Kalau malam hari sebelum kita tidur, ingat, hari ini aku berbuat banyak salah. Tuhan ampuni saya tidak layak. Itu doa yang justru dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena si pemungut cukai itu, ketika dia berdoa, dia memukul-mukul dirinya, itu tanda penyesalan, bukan berarti kok terus apa dulu juga botol keprok dhewe enggak gitu ya. Artinya ya bunuh diri gitu ya. Nah, jangan letterlek ya, jangan letterbuh berarti dengan Alkitab memukul-mukul dadanya juga wae apa gandeng ya bablas Bapak Ibu ya. Nah, artinya memukul diri saya sendiri itu dengan penyesalan. Tuhan, saya ini berdosa. Justru inilah yang disebut berbahagia. Tuhan mengatakan orang yang miskin di hadapan Allah itu orang yang seperti ini Bapak Ibu. Orang yang merasa dirinya tidak baik, orang yang merasa dirinya itu kurang sempurna, orang yang sebenarnya merasa Tuhan tidak layak semua ini saya dapat. Inilah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dan orang yang seperti ini disebut berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena doanya berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi doa kita ora usah ndelok, wah nek doa apik tertata rapi tidak penting. Saya itu juga nggak bisa berdoa Bapak Ibu. Kalau saya ngomong itu banyak kelirunya, berlepotan kalau ngomong ya. Tetapi yang paling penting hati kita. Benar-benar harus memiliki sebuah kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, miskin di hadapan Allah itu berbicara tentang kerendahan hati. Anak-anak Tuhan harus memiliki kerendahan hati. Sekarang kita akan lihat Matius 5 ayat 4. Ya, Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, dalam bahasa aslinya ya kita tidak usah dihafalkan. Pentotes yang berarti berduka cita secara mendalam. Nah, bicara pentotes ini berduka cita secara mendalam itu bukan cuma berbicara berduka cita karena kehilangan seseorang yang kita cintai. Nah, Mbak Dina pernah kehilangan
ya sampai sekarang masih merasa kehilangan orang yang dicintai. Itu Pentautes, berduka cita secara mendalam. Akan tetapi berbicara Pentautes atau dalam tafsiran aslinya ini berduka cita secara mendalam ini bukan cuma kehilangan itu. Iya betul, kehilangan itu adalah berduka cita secara mendalam. Tetapi banyak orang itu tidak pernah berduka cita ketika dia berbuat dosa. Nah, yang dimaksud dalam bahasa aslinya ini, berduka cita secara mendalam bukan cuma kehilangan, tetapi ketika kita berbuat dosa, kita harus berduka cita. Contohnya begini, Bapak Ibu. Hari ini saya gagal. Gagal apa? Gagal mengasihi orang. Hari ini saya gagal mengasihi istri saya. Karena apa? Karena istri saya melakukan khianat. Gagal. Tuhan ampuni saya, hari ini saya gagal. Tidak apa-apa, kita gagal, Bapak Ibu ya. Tetapi ini adalah sebuah pengakuan di dalam diri kita. Duka cita. Nah, orang yang berduka cita karena gagal dalam mengasihi seseorang, itu juga sudah sebuah dosa, Bapak Ibu ya. Saya berdosa, Tuhan ampuni saya. Karena hari ini saya gagal mengasihi istri saya. Hari ini saya gagal mengampuni orang. Tidak apa-apa, Bapak Ibu ya. Tetapi pengakuan itulah yang kita butuhkan, yang kita perlukan untuk disampaikan kepada Bapak. Supaya apa? Bapak itu ngomong kayak gini. Berbahagialah orang yang berduka cita, bukan cuma kehilangan, tetapi berduka cita karena kita gagal mengasihi Tuhan, karena kita gagal mengasihi sesama, karena kita berdosa di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah maksud Tuhan. Jadi orang-orang yang berduka cita karena telah berbuat dosa, itu Tuhan mengatakan apa? Berbahagialah orang yang berduka cita. Ya, karena mereka akan dihibur, Bapak Ibu. Orang yang benar-benar mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, Tuhan itu benar-benar akan menghibur kita. Damai sejahtera dari Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita, yang melampaui segala akal. Itu akan benar-benar memelihara hati dan pikiran kita. Tetapi Bapak Ibu, anehnya banyak anak-anak Tuhan tidak pernah merasa berduka cita ketika dia berbuat dosa. Ya, orang-orang yang sudah terbiasa korupsi, Bapak Ibu, korupsi itu bukan sesuatu beban karena sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa mengambil haknya orang, sehingga ketika dia melakukan itu tidak ada duka cita. Orang-orang yang seperti inilah adalah orang-orang yang celaka justru. Tetapi ketika kita sadar, Tuhan, saya ini gagal berbuat baik, saya itu gagal mengasihi Tuhan, saya berdosa, itu adalah sebuah duka cita yang sangat mendalam dalam hidup kita. Jadi duka cita bukan cuma kehilangan, tetapi duka cita ketika kita gagal melakukan kehendak Tuhan. Pernah gagal Bapak Ibu melakukan kehendak Tuhan? Sering ya? Sering. Kita harus berduka cita. Tetapi kalau kita gagal melakukan kehendak Tuhan, kita tenang-tenang saja, artinya kita belum hidup baru. Kita perlu bertobat, Bapak Ibu. Maka saya sarankan memang kita harus sering-sering merenung, ya, sering-sering merefleksi diri. Ya, karena apa, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita terus-menerus tinggal di dalam dosa itu tanpa pertobatan, upahnya apa Bapak Ibu? Maut. Upahnya maut. Sebab upah dosa ialah maut. Maut itu tidak ada tambah nih, ya. Dosa besar atau dosa kecil sama-sama masuk neraka. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu gagal melakukan kehendak Tuhan, harusnya kita berduka cita. Kenapa berduka cita? Karena itu tanda penyesalan. Nah, kalau kita tidak pernah menyesal melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, artinya kita belum hidup di dalam Tuhan. Mungkin kita ke gereja, ya. Kita sergap, ya. Nah, dulu waktu saya masih kerja, yang namanya korupsi bensin itu biasa. Ya. Korupsi waktu biasa. Ya.
jam sakmene cek kelekaran yang omah gitu ya, absen tok mulai kelekaran meneh karena saya di lapangan ya. Ternyata setelah saya renungkan itu banyak dosa yang saya lakukan. Harusnya saya kerja dengan sungguh-sungguh, karena apa? Kerja keras tidak mengkhianati hasil. Maklum kalau pangkat saya nggak naik-naik, karena apa? Dulu saya ya juga korupsi waktu. Bensin itu naik zaman semono itu harganya cuma 700, saya bisa nulis 1.500 sampai 3.000. Sisanya buat apa? Buat makan. Dulu 1 liter itu 700, Bapak Ibu. Pas waktu saya masih di bagian ekspedisi, 1 liter itu 700 rupiah, bukan 700.000 ya 1 liter. Tapi karena saya naik motor, ya tulis baik 3 liter gitu ya. Jadi 3.000 bulat sekalian gitu. Sisanya buat apa? Buat makan. Zaman dulu saya mau 500 itu sego iwak, Bapak Ibu ya. Sego iwak nganggo sambel, ayam bakar, saya 500 ya. Sekecil apapun itu korupsi. Saya berdosa di hadapan Tuhan. Maklum kalau pangkat saya nggak naik-naik ya Bapak Ibu, ketika saya mulai menyadari bahwa saya banyak melakukan kesalahan, Tuhan angkat saya dikit demi sedikit. Seandainya saya itu sadar dari dulu, mungkin saya sudah melesat tinggi Bapak Ibu ya. Tetapi saya nggak menyesal itu, karena itu harus terjadi. Itu pelajaran bagi kita semua. Harusnya kita adalah orang-orang yang berduka cita ketika kita berbuat dosa. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan hidup. Ya, dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, duka cita itu seringkali membuat hidup kita itu merasa tidak nyaman. Ya, duka cita itu membuat hidup kita merasa lelah. Ya, tetapi ketika kita berduka cita karena kita berbuat dosa, penghiburan yang dijanjikan Tuhan itu pasti menghadiri hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, saya kira pelajaran dua hal ini yang penting dari ucapan bahagia. Yang pertama tadi adalah berbahagialah orang yang apa Bapak Ibu? Miskin. Ya, artinya miskin itu rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati. Miskin di hadapan Allah itu rendah hati. Yang kedua, orang yang berduka cita karena dia akan dihibur. Berduka cita itu artinya adalah kita berduka cita ketika kita melakukan dosa. Nah, dengan itu kita bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita satu penghiburan yang luar biasa dari Tuhan.